Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan definisi jarak. Nah, yang pertama itu adalah konsep jarak. Konsep jarak yang dimaksud di sini adalah konsep jarak pada dimensi 3 atau bangun ruang. Nah, dalam menentukan konsep dan jarak pada dimensi 3 atau bangun ruang, hal yang pertama harus kita pelajari adalah hal dasar, yaitu satu, teorema Pitagoras. Yang kedua itu aturan kosinus pada segitiga. Yang ketiga itu cara proyeksi titik, garis, dan bidang. Selain ketiga hal di atas, kita juga harus dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan jarak pada dimensi 3 ini dengan membayangkan ataupun menggambarkan jarak apa yang akan kita tentukan, terutama dengan menggunakan proyeksinya. Jarak. Jarak secara umum, jarak diartikan sebagai suatu ukuran numerik atau yang menunjukkan seberapa jauh posisi atau objek dengan objek lainnya. Jarak di sini bisa merujuk pada panjang antara dua buah posisi atau estimasi berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya itu definisi jarak. Jika mendefinisikan secara umum jarak pada dimensi 3 atau bangun ruang, jarak adalah jarak terdekat yang bisa kita peroleh dari konsep jarak yang akan kita hitung. Jarak terdekat tersebut akan diperoleh saat atau ketika terbentuk saling tegak lurus sehingga perhitungannya bisa menggunakan teorema Pitagoras. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik adalah panjang garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, dapat kalian lihat pada gambar ini, terdapat dua titik. Dua titik tersebut adalah titik A dan titik B. Kedua titik tersebut membentuk garis G. Pada garis G terdapat luas garis AB. Jarak antara titik A dan titik B ditunjuk oleh panjang luas garis AB. Nah, dapat disimpulkan bahwa jarak antara dua titik adalah panjang luas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Selanjutnya, cara menghitung jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik dapat dihitung menggunakan teorema Pitagoras bila terkait dengan segitiga. Untuk memahami cara menghitung jarak antara dua titik, dapat kalian lihat pada contoh soal berikut. Contoh soal 1. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang lusuk A cm. Nah, ditanya A. Tentukan jarak titik C ke titik F. B. Tentukan jarak titik E ke titik C. Yang mana sudah diketahui panjang lusuknya adalah A cm. Penyelesaian A. Tentukanlah jarak titik C ke titik F. Dapat kalian lihat pada kubus ini, jarak titik C ke titik F adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, kalian gambar dulu segitiga BCF. Yang mana kita disuruh menentukan jarak titik C ke titik F. Berarti CF sama dengan akar BC kuadrat ditambah BF kuadrat. Berarti CF sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat, yang berarti jarak titik C ke titik F adalah A akar 2 kuadrat cm. Penyelesaian yang B.
Tentukanlah jarak titik E ke titik C, yang mana itu adalah diagonal luang. Nah, kalian dapat lihat jarak titik E ke titik C, berarti kita membuat segitiga yang mana yaitu segitiga ACE, yang mana panjang AC adalah diagonal sisi. Berarti EC sama dengan akar AC kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan akar A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan A akar 3 cm. Berarti jarak titik E ke titik C adalah A akar 3 cm. Selanjutnya yaitu contoh soal 2. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak antara titik pusat alas kubus dengan titik tengah rusuk AE. Nah, titik pusat alas kubus adalah perpotongan antara dua diagonal sisi kubus yaitu AC dan BD. Titik potongnya misalkan adalah titik O. Jika dimisalkan titik tengah AE adalah P, maka jarak yang diminta adalah jarak dua titik O dan P. Bidang yang memuat titik O dan P adalah daerah segitiga BDP yang sama kaki. Karena O di tengah BD, maka OP adalah tinggi segitiga BDP. Jadi, panjang OP adalah akar AP kuadrat ditambah AO kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 12 yang berarti OP adalah 2 akar 3 cm. Jadi jawabannya jarak antara titik pusat alas kubus dengan titik tengah AE adalah 2 akar 3 cm. Baiklah, selanjutnya materi tentang jarak antara titik dan garis. Definisi jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah ruas garis yang tegak lurus atau terpendek dari sebuah titik terhadap sebuah garis. Nah, misalnya jika diketahui sebuah garis G dan sebuah titik A yang berada di luar garis G, maka jarak antara titik A dan garis G adalah panjang garis hubung terpendek antara titik A dengan titik P di garis G. Garis hubung terpendek antara titik A garis G dapat diperoleh dengan menarik garis A yang tegak lurus ke garis G, yaitu diperoleh ruas garis AP. Pada gambar di bawah ini, jarak antara titik A dan garis G adalah panjang ruas garis AP. Hal ini karena ruas garis AP yaitu ruas garis yang tegak lurus antara titik A ke garis G. Jadi kesimpulannya ialah jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AP dengan P terletak di garis G dan AB dan AP tegak lurus dengan garis G. Di bawah ini cara menghitung panjang ruas garis AB atau jarak titik A ke garis G. Yang pertama, jika segitiga ACD sama kaki, maka AC sama dengan AD. Sehingga BC sama dengan BD sama dengan setengah dari CD. Dengan teorema Pitagoras, maka diperoleh AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang setengah CD kuadrat, atau AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang BD kuadrat, atau AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang BC kuadrat. Selanjutnya, jika segitiga ACD siku-siku di A, maka gunakan rumus luas segitiga
ACD. Kita ketahui rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Jadi luas dari segitiga ACD ini ialah setengah dikali alasnya yang pertama yaitu CD dikali tingginya yaitu AB. Atau bisa juga luas segitiga ACD yaitu setengah dikali alasnya yaitu AC dan tingginya yaitu AD. Sehingga diperoleh setengah dikali CD dikali AB sama dengan setengah dikali AC dikali AD. Dan setengahnya bisa kita coret. Jadi CD dikali AB sama dengan AC kali AD. Sehingga diperoleh AB-nya sama dengan AC dikali segitiga ACD sembarang, maka X tambah Y sama dengan AB, Y sama dengan AB kurang X. Rumus yang dipakai ialah AB kuadrat sama dengan AD kuadrat kurang Y kuadrat, atau AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang X kuadrat. Agar lebih memahami materinya, kita lanjut kepada contoh soal. Contoh 1 yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 48 cm. Hitunglah jarak titik H ke garis AG. Penyelesaian yaitu diketahui di soal tentukan jarak titik H ke garis AG. Maka dari titik H ini kita akan tarik garis yang akan tegak lurus terhadap garis AG. Misalnya adalah titik N. Titik N terletak pada garis AG dan ruas garis HN tegak lurus terhadap garis AG. Titik AHG maka membentuk sebuah segitiga. AH merupakan diagonal bidang kubus, berarti AH sama dengan 8 akar 2 cm. Sedangkan AG merupakan diagonal ruang kubus, berarti AG sama dengan 8 akar 3 cm. Maka penyelesaiannya dapat menggunakan luas segitiga. Luas segitiga AHG sama dengan setengah dikali AH dikali GH. Atau luas segitiga AHG sama dengan setengah dikali AG dikali HN. Maka setengahnya bisa kita coret. Jadi 8 akar 2 dikali 8 sama dengan 8 akar 3 dikali HN. HN sama dengan 8 akar 3. 8 akar 2 dikali 8 per 8 akar 3. HN sama dengan 8 akar 2 per akar 3. Maka kita rasionalkan penyebutnya. Jadi akar 3 dikali akar 3. HN sama dengan 8 per 3 akar 6 cm. Contoh kedua yaitu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak antara titik A dengan diagonal ruang DF. Penyelesaiannya yaitu untuk menentukan jarak antara titik A dengan diagonal ruang DF adalah dengan cara menarik garis dari titik A tegak lurus pada garis DF. Misalkan di sini tarik tegak lurus dan misalkan di sini ada titik P. Titik A dan garis DF tersebut terletak pada bidang AFD. Jarak dari A ke garis DF adalah panjang ruas garis AP. Jika ADF ini kita keluarkan maka membentuk sebuah segitiga. Ada dua cara dalam menyelesaikan soal ini. Yang pertama dengan cara menggunakan luas daerah segitiga. Luas segitiga ADF sama dengan setengah kali AD dikali AF sama dengan setengah dikali 4 dikali AF merupakan diagonal bidang 4 akar 2 sama dengan 8 akar 2. Luas segitiga ADF sama dengan setengah dikali AP dikali DF sama dengan setengah dikali AP dikali 4 akar 3. 8 akar 2 sama dengan setengah dikali AP dikali 4 akar 3. Maka kita peroleh AP sama dengan 16 akar 2 per 4 akar 3 sama dengan 4 akar 6 per 3 cm. Cara kedua menggunakan kesebangunan. Kita tahu segitiga ADF sebangun dengan segitiga APF, maka sudut A sama dengan sudut D.
dan sudut F sama dengan sudut F. Maka DF sebanding dengan AD sama dengan AF sebanding dengan AP, atau 4 akar 3 sebanding dengan 4 sama dengan 4 akar 2 sebanding dengan AP. Maka kita peroleh AP-nya sama dengan 4 akar 6 per 3 cm. Jadi jarak antara titik A dengan diagonal ruang DF adalah 4 akar 6 per 3 cm. Contoh soal yang ketiga yaitu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak antara titik tengah FG dengan garis BE. Nah, misalkan M adalah titik tengah dari FG. Dari M kita tarik garis tegak lurus pada garis BE, misalkan ialah MN. Jarak antara titik tengah FG dengan garis BE adalah panjang ruas garis MN. Maka titik B, E dan M membentuk sebuah segitiga. Karena MB sama dengan MB sama dengan 2 akar 5. 2 akar 5 diperoleh dari rumus Pythagoras. Maka segitiga BEM adalah segitiga sama kaki. Karena itu titik N adalah titik tengah dari EB. Sehingga jika kita ingin mencari EN sama dengan setengah dari EB sama dengan 2 akar 3 karena EB di sini merupakan diagonal bidang 4 akar 2 jika dibagi 2, yaitu EN sama dengan 4 akar 2 dibagi 2 sama dengan 2 akar 2. Maka MN sama dengan akar dari ME kuadrat dikurang EN kuadrat sama dengan 2 akar 5 kuadrat. Kita tahu tadi ME nya adalah 2 akar 5 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat sama dengan akar 12. Akar 12 jika kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Jadi jarak antara titik tengah FG dengan garis BE adalah 2 akar 3 cm. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jarak antara dua garis. Nah, sebelum itu kita harus mengingat kembali materi-materi terdahulu tentang materi kedudukan titik, garis, dan bidang. Lebih tepatnya, kedudukan dua buah garis. Nah, ada 4 kemungkinan tentang kedudukan dua buah garis dalam bangun ruang. Yang pertama, sejajar. Nah, dua buah garis dikatakan sejajar jika dua buah garis tersebut terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Yang kedua, berpotongan. Nah, dua buah garis dikatakan berpotongan jika dua garis tersebut memiliki satu titik persekutuan. Yang ketiga, berimpit. Nah, dua buah garis itu dikatakan berimpit jika setiap titik yang ada pada garis-garis tersebut itu adalah titik persekutuannya. Kemudian yang keempat adalah bersilangan. Nah, dua buah garis dikatakan bersilangan jika dua garis tersebut tidak mempunyai titik persekutuan dan dua garis tersebut tidak berada di bidang yang sama. Nah, misalkan terdapat dua garis pada suatu bangun ruang. Nah, jika dua garis tersebut berimpit, maka jarak dua garis itu adalah 0. Contohnya adalah ruas garis M dengan ruas garis EF, di mana ruas garis M dan ruas garis EF ini berhimpit, maka jarak antara dua ruas garis ini adalah 0. Misalkan terdapat dua garis pada suatu bangun ruang, nah jika dua garis tersebut berpotongan, maka jarak antara dua garis itu adalah 0. Contohnya adalah ruas garis EF dengan ruas garis GF itu berpotongan di titik F. Nah, maka jarak antara ruas garis EF dan ruas garis GF itu sama dengan 0. Kita masuk ke materi yang menjadi fokus kita pada materi ini, yaitu jarak antara dua garis yang sejajar dan juga jarak antara dua garis yang bersilangan. Yang pertama kita bahas dulu tentang jarak antara dua garis yang sejajar.
Nah, misalkan diketahui ruas garis M seperti diilustrasikan, dan ruas garis N itu sejajar. Ruas garis M dan N ini sejajar ya. Nah, jarak antara ruas garis M dan juga ruas garis N ini adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik, di mana titik-titik itu terletak masing-masing pada ruas garis. Titik P itu terletak pada ruas garis M, dan titik N itu titik Q itu terletak pada ruas garis N. Nah, ketika titik P dan titik Q ini dihubungkan, maka ini adalah jarak dari ruas garis M dan ruas garis N ya. Bisa dilihat, karena ruas garis ini itu tegak lurus terhadap ruas garis M dan ruas garis N itu. Dan juga ruas garis PQ itu adalah ruas garis terpendek. Oke, untuk menambah pemahaman, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Hitunglah jarak antara ruas garis AB dengan ruas garis HG. Nah, seperti yang kita lihat, jarak antara ruas garis AB dan ke ruas garis HG ini kita bisa pakai ruas garis BG dan juga ruas garis AH yang merupakan ruas garis terpendek yang menghubungkan ruas garis AB dan juga ruas garis HG. Misalnya kita menggunakan ruas garis BG ya. Maka seperti yang kita lihat, ini BFG ini merupakan segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya itu berada di sudut F. Nah, misalnya di mana BG ini itu adalah sisi terpanjang ya. Maka kita gunakan BG itu sama dengan akar dari BF kuadrat ditambah dengan FG kuadrat. Nah, BG itu sama dengan 12. Karena ini kubus, maka panjang sisi-sisi panjang rusuknya itu sama 12 cm. Berarti akar dari 12 kuadrat ditambah FG-nya juga 12 kuadrat. Maka BG sama dengan akar dari 144 ditambah dengan 144. Maka BG itu sama dengan akar dari 288. Maka BG itu sama dengan 12 akar 2 cm. Nah, seperti yang kita lihat, di mana BG ini adalah diagonal bidang. Seperti sebelumnya, pembahasan sebelumnya, bahwa diagonal bidang itu besarnya adalah sisi akar rusuknya itu akar 2. Oke, teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang jarak antara dua garis yang bersilangan. Nah, jarak antara dua garis yang bersilangan itu adalah panjang ruas garis terpendek yang memotong kedua garis itu secara tegak lurus. Kedua garis itu maksudnya di sini adalah garis-garis yang bersilangan pada suatu bangun ruang ya. Nah, dua ruas garis bersilangan, contohnya ini adalah ruas garis AB dan ruas garis CG. Maka jaraknya itu adalah ruas garis BC yang merupakan ruas garis terpendek yang menghubungkan ruas garis AB dengan ruas garis CG. Selanjutnya kita membahas tentang contoh soal. Nah, soalnya seperti ini. Jika prisma tegak ABCDEF yang alasnya berupa sebuah segitiga sama sisi, alasnya ABC ini ya, maka DEF nya juga sama, yaitu 5 cm. Nah, panjang rusuk tegaknya itu adalah 10 cm. Nah, maka tentukan jarak antara ruas garis BD dan juga ruas garis CF. Maka kita perhatikan bahwa jarak antara garis BD dengan garis CF ini itu adalah OR, di mana OR ini tegak lurus terhadap garis DB dengan ruas garis FC. Nah, panjang ruas garis OR ini itu sama dengan panjang ruas garis PF. Nah, ketika kita mencari ruas garis OR, itu sama saja kita mencari ruas garis PF. Nah, untuk memudahkan pekerjaan kita dan juga bisa pakai Pitagoras juga, maka kita pakai segitiga FPE ini. Nah, kita perhatikan segitiga FPE, di mana FPE ini itu siku-siku di
titik di titik P ini ya. Maka ruas garis PF ini itu sama dengan akar dari FE kuadrat dikurang dengan PE kuadrat. EF kuadrat ya, EF kuadrat dikurang dengan PE kuadrat. Nah, EF kuadrat ini itu panjangnya adalah 5 kuadrat. EF ini 5 kita kuadratkan, kemudian dikurang PE. PE ini adalah setengah dari 5 ini ya. Ini 5, berarti ini PE ini setengahnya. Berarti 5/2 kuadrat ya, kuadrat. Maka panjang VF itu sama dengan akar dari 25 dikurang 25/4. Sama dengan akar dari 75/4. Sama dengan 5/2 akar 3. Jadi jarak ruas garis BD dengan ruas garis CF itu adalah OR atau PF yang panjangnya adalah 5/2 akar 3.